HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah belajar manifestasi Tuhan, menjaga alam raya dalam penghider buana. Pancaran sinar suci ide Sang Hyang Widiwasa. Sembilan dewa-dewa beserta senjatanya menjaga keselamatan delapan arah dunia. Pemirsa Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu atas karunia Hyang Widi. Kita jumpa lagi lewat kanal YouTube HiTV Channel 3, masih dalam suasana Piodalan Tumpak Landap. Oleh karenanya, laporan sajian ini seputar PT Mabakti Printing, Brother HiTV Channel 3 dan Wartam yang biasa mencetak buku-buku Hindu sejak awal pendiriannya. Kalau begitu, mari kita mulai laporan Piodalan Mabakti Printing dilanjutkan dengan sajian menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Suara dengan senjata dupa. Di selatan Dewa Brahma dengan senjata gada. Barat daya Dewa Rudra senjatanya musala. Di barat Sang Mahadewa senjata naga pasa. Barat laut Dewa Sangkara senjata angkus brana. Hai Sobat Hindu Dharma, kita jumpa kembali dalam HOTS HiTV On The Spot. Laporan pandangan mata langsung dari lokasi peristiwa Piodalan Tumpak Landap PT Mabakti yang jatuh tepat pada Saniscara Kliwon, Tumpuk Landap, Sabtu 9 April 2022. Saatnya kita menajamkan pikiran untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa-Dewi Saripati Pancadatu. 5 unsur logam yang memudahkan kita dalam kehidupan spirit penghormatan itu dalam bentuk suksa maning-manah pada alat-alat keseharian yang telah membantu kita. Namun sesungguhnya inilah upacara khusus mohon karunia berdoa pada Hyang Widi agar pikiran suci dan ilmu pengetahuan yang diturunkan di hari Saraswati mampu melekat tajam seperti senjata yang berfungsi memudahkan kehidupan kita sebagai umat Hindu. Saya Dian Pacia, Saya Mira Dewa, Amir Asani, inilah Jelajah Tanpa Kata, menganyam mozaik budaya. Sobat Hindu Dharma, usai Piodalan PT Mabakti, kami segenap kru PT Mabakti dan Gedong 3 Wartam mengadakan kegiatan motivasi etos kerja dan kreativitas dengan narasumber Prof. Prakaswardana dan Bapak Madedangin.
Seperti apa motivasi yang disampaikan oleh mereka? Mari kita ikuti jelajah tanpa kata dalam rekaman lensa. Menata balik, kendati hanya dalam diri. Jangan berhenti menata balik, kendati hanya dalam diri. Mari bersama langkahkan kaki, menata balik dari hati. Tema bakti berdiri dari hati, demi cinta suci hidup sejati. 8 Tahun Wartam, narasi Trisulatama. Inilah tahun Hai Sobat Hindu Dharma, Wartam punya kabar baik yang akan berulang tahun di bulan Juni 2022. Ada berbagai event seperti diskusi redaktur tengah tahun, klinik jurnalistik, bakti sosial, dan berbagai lomba seperti kuis anacaraka, lomba coloring Patra Wartam Sekarpena, puisi Hindu, dan lomba menyanyi lagu rohani Kidung Hinduni. Semua karya di email ke wartamu@yahoo.co.id atau datang langsung ke redaksi Wartam, Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar. Tunggu apa lagi? Segera ikuti berbagai lombanya. Selaras Satyam Siwam Sundara, media Trisulatama. Untuk lomba coloring disediakan media Patra Wartam Sekarpena ukuran A3 untuk diwarnai dan diikutkan lomba. Sudah sewindu Wartam membuka mata menatap mata. Jika Anda tertarik pada sajak atau puisi, terutama puisi Hindu, dan jika puisi Anda sudah 10 baris dengan tema-tema Hindu, segera ikutkan dalam lomba puisi Hindu 8 tahun Wartam. Media Trisulatama, selaras Satyam Siwam Sundara. Bagi adik-adik Swindu, siswa-siswi Hindu yang menyukai tantangan kuis, apalagi untuk mengasah motorik, afektif, dan kognitif, daftarkan diri Anda untuk mewakili sekolah, masing-masing 2 orang untuk setiap regu. Pendaftaran dibuka mulai 10 April 2022 melalui email wartamu@yahoo.co.id. Dalam jendela Hindu sujatine ajaran sastra agama, Hindu Dharma dikeloptah Pancasrada, anggen margi sareng sami melaksana, anggen titing mulati jagadita. Jika Anda suka bersenandung, suka menyanyi, terutama menyanyikan lagu rohani, hobi Anda bergayung sambut. Karena Wartam juga mengadakan lomba menyanyikan lagu Kidung Hinduni yang diambil dari kanal YouTube Kidung Hinduni dengan kategori menyanyikan 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan. Kirimkan rekaman video menyanyi terbaik Anda ke email wartam@yahoo.co.id atau datang langsung ke redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A Denpasar. Marilah belajar manifestasi Tuhan, menjaga alam raya dan penghider buana. Sewindu Wartam, sudah saatnya Wartam melaksanakan program sosial educare untuk menggali potensi kejurnalistikan bagi anak-anak, siswa, dan mahasiswa Hindu. Dan jika Anda memiliki hobi tulis-menulis, wawancara, reportase, artikel, dan kolom, kami mengajak Anda untuk mengikuti program klinik jurnalistik untuk mengasah daya analisa tatwa susila acara Hindu Dharma dalam ranah jurnalisme. segera daftar karena tempat terbatas. Pendaftaran dimulai tanggal 1 Mei 2022 melalui email wartamu@yahoo.co.id atau bisa datang langsung ke redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A Denpasar. Dan klinik jurnalistik akan berlangsung tanggal 27 Mei 2022.
Ayo sobat, sukseskan lombanya dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengasah pengetahuan Hindu Dharma. Ikuti lombanya, disediakan masing-masing 3 pemenang di setiap kategori. Plus piagam penghargaan, tabungan beasiswa, dan ceramah menarik dari Wartam. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Apa yang bisa kita pelajari dari ikan makhluk bawah air? Ia hidup bertahun-tahun di air laut yang sangat asin, tapi tubuhnya tetap terasa tawar. Mungkinkah karena ikan mampu menjaga jarak dari inti rasa asin itu sendiri? Maka pelajaran pertama, kita harus bisa menjaga jarak agar mampu mewarnai diri kita sendiri. Saya Yuda Bagus Yuda Triguna untuk ITV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Dalam cerita Kawi Pedalangan dikenal berbagai tokoh sakti mandraguna yang bisa muncul dan menghilang tiba-tiba atau disebut maya-maya seperti Megananda, Hanoman, Bomantaka hingga Burisrawa. Kesaktian para tokoh ini hanya ada dalam daya upaya mengecoh lawan tandingnya karena dia bisa muncul dan menghilang dalam waktu bersamaan, bahkan sangat berbahaya. Benarkah pengertian maya-maya dalam dunia maya yang sebentar lagi akan kita simak membahayakan seperti dunia pewayangan? Pemirsa HiTV Channel 3, apa kabar Anda? Dumugi tetap becek dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Spesial mengulas Majalah Wartam edisi 85 dengan banner Dasamuka Jagat Maya Hindu Dharma. Pemirsa, kalau kita buka setiap halaman Majalah Wartam, kita akan menemukan salah satu tulisan yang menarik dengan judul Maya-Maya dari kolumnis Wartam Bapak Gusti Ketutwidana. Nah, seperti apa tamu spesial kita mengulasnya di Kedai Ngopi Esko? Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Cara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Napi Orti, Bapak. Astungkara becek-becek. Sehat selalu Bapak ya. Sehat selalu. Langsung saja di halaman 32 kita akan menemukan tulisan Bapak Gusti Ketutwidana dengan judul Maya-Maya. Ada satu frase yang sudah tidak asing lagi, Maya bisa diartikan tidak nyata, semu, fana, begitu Pak ya. Lalu bagaimana nih dari sudut pandang Hindu mengartikan tentang Maya ini? Suksema, kalau kita merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, ketika kita bicara kata maya itu diartikan sebagai sesuatu yang tidak nyata. Bisa juga bahkan dikatakan nyata tetapi tidak nyata, atau tidak nyata tetapi sebenarnya nyata. Nah, di dalam tata bahasa Bali ada yang disebut dengan kata dwi sama lingga. Jadi kata ulang murni. Dalam konteks maya menjadi maya-maya itu sering diartikan saru atau semu sebagai sesuatu yang tidak jelas eksistensinya. Karena itu ketika kita membicarakan tentang maya-maya ini ada sesuatu yang sebenarnya yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Ya, ada dua nilai Pak. Ada dua baik nilai. Dan buruknya. Ya. Lalu bagaimana maya-maya dari sisi baiknya Pak? Nah, dari sisi baik, ketika kita artikan maya-maya sebagai sesuatu sifat, perilaku, dalam konteks menyamar misalnya. Jadi kita membuat sesuatu diri kita yang asli tidak menjadi asli, tidak pada kenyataannya. Contohnya misalnya ketika seorang raja atau pemimpin menyamar maya-maya beliau untuk mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan, dikeluhkan, atau menjadi masalah dari rakyatnya, maka beliau merasa perlu untuk maya-maya, menyamar menjadi rakyat kecil. Sehingga apa yang beliau lihat dengan nyata memang betul-betul nyata. Tidak dalam tanda petik maya-maya, artinya dibuat-buat masalahnya yang sebenarnya ada tetapi seakan tidak ada. Karena itu dalam konteks ini sangat positif.
perlu seorang pemimpin itu suatu kali turun tangan, turun atau ke bawah dengan bahkan menyamar menjadi bagian dari masyarakat kecil itu sendiri, sehingga apa yang dilihat, didengar akan menjadi real, nyata, tidak maya-maya lagi. Ya, dalam itihasa terkenal Mahabharata pun Arjuna pun bisa menyamar juga kan untuk mengetahui seperti apa kerajaannya, seperti itu Pak ya? Iya, iya, betul sekali. Nah kalau seandainya itu dari sisi baiknya, nah kalau seandainya dari nilai buruknya nih Pak, dari maya-maya ini gimana Pak? Ya, sekali lagi kalau kita kaitkan dengan perilaku yang bersifat negatif, maya-maya itu membuat dirinya dalam kondisi yang palsu. Jadi memalsukan kesejatian dirinya. Tanda kutip kebohongan. Kebohongan. Di situ ada unsur kebohongan. Sehingga dalam konteks ini kita anggap sebagai sesuatu sifat yang negatif atau destruktif. Karena dia akan menampilkan dirinya tidak sesuai dengan kesejatiannya, keaslian karakteristiknya, untuk mendapatkan sesuatu yang menurut dia akan menguntungkan dirinya, tetapi sebenarnya merugikan orang lain atau pihak lain. Iya Bapak, kalau seandainya kita kaitkan dengan majalah Wartam 85 ya, Dasamuka Jagat Maya Hindu Dharma, maya-maya di dunia maya ini bagaimana sih Pak? Nah, dalam konteks jagat maya di dunia maya, kita kaitkan dengan medsos misalnya, itu kan sering juga disebut dengan dunia maya. Kalau Bapak kaitkan dengan teorinya Budilat yang mengatakan ini adalah hiperrealita. Hiperrealita, sesuatu sebenarnya yang tidak nyata tetapi seolah-olah nyata, sehingga masyarakat itu sulit membedakan mana sebenarnya yang nyata-nyata, mana yang sebenarnya tidak nyata sebagai bagian dari dunia maya. Sehingga apa yang kita lihat, kita cermati, kita simak di dunia maya dalam konteks medsos misalnya, itu tidak sepenuhnya bisa dipercaya, karena itu bagian dari maya-maya di dunia maya. Saya kira itu. Terakhir Bapak, sebagai closing statement, pesan yang ingin Bapak sampaikan dari tulisan maya-maya ini? Nah, tiada lain adalah bagaimana kita tetap menampilkan diri pada kesejatian diri, kepribadian diri. Jangan untuk kepentingan tertentu kita maya-maya atau mesiluman atau menyamar untuk mendapatkan suatu keuntungan dari diri sendiri, tetapi di pihak lain akan merugikan orang lain. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Udana. Jadi kesejatian diri menjadi sajian akhir penutup dalam program Ngobrol Inspiratif kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Sujatine ajaran sastra agama Hindu Dharma Mega Surat Pancasrada Anggen margi sareng sami melaksana Anggen titi mulati jagat kita. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa, saya Diah Parisya, Amilan Sani, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma dan mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan Hai TV berikutnya. Salam damai, Channel 3. Kaping sikida sang yang widiwasa Kaping kalih sang yang atma ring jiwatma Kaping telu neka lokta karma pala Kaping papat pudar bawangan sangsara
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.